Kalau kalian lagi cari modem yang recommended untuk STB OpenWRT, khususnya untuk pemula yang baru main OpenWRT, ya salah satunya modem Huawei E5577 ini recommended lah. Selain harganya yang udah murah, kemudian modem ini juga udah support frekuensi 1800 dan 2100, di mana frekuensi tersebut adalah frekuensi yang biasa dipakai oleh operator Indonesia 4G-nya ya. Kemudian modem ini juga udah support bypass baterai, artinya bisa dipakai tanpa menggunakan baterai. Nanti baterainya kita lepas, dia tetap bisa digunakan. Jadi ketika dicolokin listrik atau ada micro USB nyolok ke STB, nanti dia otomatis hidup sendiri. Kemudian kalau listriknya putus, dia mati kayak gitu, karena udah bypass. Tetapi bypass baterai selain ada kelebihan juga ada kekurangan, nanti aku jelasin di video ini ya. Nah, bypass baterai kira-kira seperti ini ya. Jadi di sini saya menggunakan Huawei E5577 untuk modem game di rumahku, menggunakan STB juga untuk konverter masuk ke mikrotiknya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, dia itu udah nggak menggunakan baterai lagi ya guys ya. Baterainya saya anggurin. Dan kemudian dia juga ditambah antena eksternal juga nih. Nah, dengan cara seperti ini baterainya bisa kita simpen, kalau sewaktu-waktu mau dipakai untuk keluar rumah, dibawa-bawa, ditenteng, baterainya masih baru ya, karena nggak pernah dipakai. Nah, tapi jangan seneng dulu, selain bypass baterai ada kelebihan juga ada kekurangan. Dan untuk bypass baterai Huawei E5577 ini kita nggak perlu modif-modif hardware-nya, karena untuk software-nya udah ada settingan untuk bypassnya. Jadi kita tinggal on off aja di web UI-nya. Nanti saya akan tutorialkan. Modem ini CAT4, dimana dia itu downloadnya bisa sampai 150 Mbps, uploadnya bisa 50 Mbps. Itu kalau kondisi BTS-nya bagus ya. Kalau BTS-nya ampas ya nggak bisa sampai segitu. Ya kalau misal BTS ampas, minimal pakai modem-modem yang bukan CAT4, minimal pakai modem yang udah support multi CA supaya agak mendingan lah. Kalau BTS ampas masih pakai modem CAT4, ya speednya ala kadarnya, seadanya aja kayak gitu. Modem ini juga udah support antena eksternal ya, karena di sini udah ada slot antena eksternal, slot 1 dan slot 2. Kalau aku biasanya cuma pakai slot satunya aja. Kalau misal teman-teman mau pakai dua-duanya juga oke juga. Ya pokoknya makanya saya rekomendasikan modem ini karena paket komplit lah, semuanya ada di sini. Ini modem yang tergolong murah daripada yang stick kayak E3372. Itu memang bagus, tapi dia bukan MIFI, dia harganya masih di atasnya Huawei E5577. Jadi jelas untuk pemula saya sarankan ini karena dulu saya pas pertama main STB juga menggunakan modem ini. Sampai sekarang juga saya masih pakai modem ini. Ya itu hanya sekedar saran dari saya aja. Nanti kalau teman-teman tertarik ada link pembeliannya di deskripsi video ini, dan seputar mengulas modem ini juga banyak di deskripsi ini. Nanti teman-teman silakan simak aja. Oke, jadi saya akan jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan jika teman-teman melakukan bypass baterai di modem Huawei E5577. Bypass baterai artinya kita bisa menggunakan modem ini tanpa menggunakan baterai, jadi baterainya bisa kita simpen. Jadi sebelumnya kalau misalnya teman-teman belum dinyalakan bypassnya, ketika modem ini dinyalakan maka statusnya adalah baterai error. Nah itu adalah notifikasi bahwa modem ini itu belum di bypass. Nah solusinya tentunya teman-teman harus nambah baterai supaya notifikasi baterai error itu nggak ada lagi. Nah tetapi kalau misal teman-teman nggak punya baterai atau baterainya rusak, ya teman-teman bypass supaya modem ini bisa dipakai tanpa menggunakan baterai. Nah jadi kalau tanpa menggunakan baterai dia nggak ada baterainya dan tetap bisa dipakai normal, nggak ada notifikasi baterai error lagi. Nah itu ya kelebihannya jika menggunakan bypass baterai. Yang pertama mungkin lebih praktis karena nggak ada baterai. Kemudian untuk jangka panjang nggak perlu mikirin baterainya kembung, rusak dan lain-lain. Nah kemudian juga dia lebih praktis, ketika dicolokin listrik dia nyala, ketika listriknya kecabut dia mati. Kemudian baterai yang ori juga bisa disimpan, suatu waktu kita butuh kita tinggal pasang masih keadaan fresh karena nggak pernah dipakai gitu ya. Tetapi untuk kelemahannya ada juga bro. Kelemahan bypass baterai, karena ini nggak menggunakan baterai, jadi bisa kalanya modem ini restar karena kekurangan listrik. Ada juga yang nggak restar,
Jadi namanya modif atau bypass baterai menggunakan softwarenya, di dalam ada settingan di web UI. Itu kalau misalnya mesin Huawei E5577-nya ini udah agak jelek, istilahnya mesinnya udah lemah, dia ketika di bypass sering restart. Tapi kalau kondisi modemnya masih prima, masih oke, dia jarang-jarang restart. Terutama kalau dia restart itu ketika ada traffic gede. Contohnya modem ini dipakai di STB OpenWrt lagi keadaan download full. Biasanya dia akan restart, sering restart kalau mesinnya udah lemah. Tapi kalau mesinnya masih prima sih jarang. Kayak gitu ya. Jadi intinya untuk penyakit atau kelemahan jika melakukan bypass baterai itu mungkin terkadang sering menjumpai modem sering restart karena kekurangan listrik. Itu aja sih kalau menurutku. Jadi untuk masalah bypass atau enggak bypass itu tergantung kebutuhan teman-teman, butuh di bypass atau enggak. Tadi aku udah jelasin untuk kelebihan dan kekurangan, teman-teman tinggal pertimbangkan sendiri. Kalau teman-teman mending jangan di bypass karena baterai ini itu 30.000 yang biasa aja itu udah dapet sih. Kalau menurutku sih nggak apa-apa ya, nggak usah di bypass, tetap ada baterainya kayak gini, nggak apa-apa. Karena nanti suatu saat kalau misalnya baterainya rusak, teman-teman bisa modif menggunakan baterai eksternal kayak di videoku yang ini. Teman-teman nonton aja di video itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman suka yang modelnya bypass ya nggak masalah, tapi udah tahu konsekuensinya kalau nanti di bypass mungkin sering restart atau modemnya sering mati, kurang stabil ya bisa aja kayak gitu. Nah kemudian untuk cara bypass baterai modem Huawei E5577 caranya sebagai berikut ini. Oke, tutorial untuk cara bypass baterainya adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama modemnya itu harus dikoneksikan ke STB OpenWrt ya, menggunakan kabel micro USB. Nah, modem ini seperti yang udah aku jelasin di awal, ini adalah MiFi. MiFi itu ini sebenarnya udah ngeluarin mancarin Wi-Fi. Nama Wi-Fi-nya itu Huawei ya. Dan STB ini juga mancarin Wi-Fi, namanya Kereaktif STB. Nah, berhubung modem ini kan mau buat modem STB, jadi nanti Wi-Fi-nya dia bakal kita matiin. Jadi untuk penyetingan kita nyambungnya Wi-Fi STB, bukan Wi-Fi modem. Kenapa kok Wi-Fi STB? Apakah nanti modemnya bisa di remote? Bisa, karena dia udah masuk ke STB, harus udah connect dulu. Nah, jadi untuk yang pertama kita koneksikan Wi-Fi-nya ke Wi-Fi STB-nya dulu ya. Nah, ini Wi-Fi STB dan ini Wi-Fi modem. Jadi yang perlu kita koneksikan Wi-Fi STB. Nah, ketika udah connect ke STB, kita buka halaman STB-nya dulu. Kita buat mastiin modemnya udah kebaca apa belum. Nah, ini udah masuk di STB, kita masuk ke interface. Nah, kalian perhatikan di WAN1 di sini udah ada alamat IP. Ini adalah alamat modemnya. Artinya modemnya udah kebaca ya guys ya. Modemnya udah kebaca. Karena modem udah kebaca, harusnya modemnya udah bisa kita remote meskipun kita nyambungnya Wi-Fi STB. Ya, meskipun kita nyambung Wi-Fi STB, modemnya tetap kita bisa remote karena udah connect ke STB. Nah, caranya kita masuk ke alamat IP modem. Alamat IP modem itu 192.168.8.1. Ini adalah alamat IP modem kalau masih standar. Kita klik masuk. Nah, halamannya seperti ini. Kita klik web page ya. Nah, kayak gini tampilannya. Nah, untuk bypass baterai, yang pertama kita lakukan adalah matikan Wi-Fi-nya. Wi-Fi modemnya harus kita matikan. Kenapa harus kita matikan? Karena kalau Wi-Fi-nya nanti tetap nyala, otomatis konsumsi dayanya jadi besar. Jadi modem sering restart, pemborosan listrik kayak gitu ya. Jadi Wi-Fi-nya mending kita matikan. Karena Wi-Fi modem kita nggak akan pakai. Yang kita pakai kan cuma Wi-Fi dari STB. Nah, karena apa? Karena modemnya udah diambil internetnya lewat kabel. Jadi Wi-Fi ininya udah kita nggak pakai, makanya kita matiin. Cara matiinnya kita masuk ke menu setting. Kita masuk dengan username admin. Kita masuk ke setting. Kita masuk ke WLAN basic setting. Nah, WLAN modulnya ini enable.
Kalau kita disable, maka wifi-nya nanti akan mati. Nah, kita perhatikan di sini. Aduh, malah mati. Nah, ini masih ada Huawei ya. Artinya wifi-nya masih hidup. Kita matiin. Kita klik disable, kemudian klik apply. Sukses. Nah, ini wifi-nya udah mati. Kita scan. Harusnya nama Huawei udah nggak ada di sini. Nah, ya nama Huawei udah nggak ada di sini karena wifi-nya udah mati. Wifi dari modemnya udah mati. Nah, itu langkah pertama, kita matikan wifi modemnya. Nah, untuk bypass baterainya, kita masuk ke menu sistem, kemudian masuk ke sistem setting. Nah, di menu sistem setting, di sini ada namanya bypass versi 2. Kita on kan, bypass versi 2-nya on. Nah, kalau udah on, kita apply. Dan nanti perhatikan modemnya bakal restart. Apply, oke. Nah, dia akan restart sendiri. Sorry tadi kepencet, tapi sebenarnya nggak dipencet, dia bakal restart sendiri karena tadi kita setting di sini. Nah, ini Huawei. Nah, nanti kalau udah masuk ke menu awal, kita bisa lepas baterainya. Kita tes bahwa ini udah work. Nah, udah. Ini settingannya udah selesai. Sekarang tinggal kita lihat apakah bypassnya udah bekerja. Kita cabut baterainya, kita tancepin. Nah, harusnya dia bakalan nyala meskipun gak ada baterai. Dan pastikan menggunakan adaptor yang bagus, karena ini menggunakan baterai kurang bagus. Menggunakan adaptor yang 2 ampere kalau bisa ya, masuk ke sini. Nah, ini restart kenapa? Karena ini kurang bagus, jadi menggunakan adaptor 2 ampere supaya ini enggak restart. Nah, ini aku akan coba colokin ke adaptor yang 2 ampere buat testing aja. Nah, ini udah aku nyalain, nanti lihat harusnya dia bisa nyala meskipun gak ada baterai. Jadi untuk yang melakukan bypass baterai, adaptor STB nya itu wajib menggunakan yang 2 ampere. Kalau yang 1 ampere kurang recommended, sering terjadi restart ya, meskipun mungkin gak sering tapi pernah mengalami. Nah, nih ya, udah bisa ya. Ini udah bisa. Nah, ini udah bisa nyala tanpa baterai. Nah, sementara saya tes menggunakan adaptor tuh di bawah ya. Adaptor charger itu ya. Charger yang 5 volt. Kalau ini kan 5 volt, jangan 12 volt. Nah, ini bisa. Nah, nanti kalau nyolok ke STB supaya nggak restart, adaptornya pakai yang ori, yang bagus lah, adaptor yang bagus, kalau bisa 2 ampere, jadi nggak restart. Nah, tadi untuk meminimalisir restart, wifi-nya harus dimatiin. Nah, tadi udah dimatiin ya, jadi udah kayak gitu doang ya. Jadi ini yang namanya bypass menggunakan software, karena udah ada fitur di dalam software atau firmware-nya itu sendiri. Kalau memang modemnya itu masih prima, masih bagus, dia mungkin jarang restart. Tapi kalau misal mesin modemnya udah lemah, dia bakalan sering restart. Jadi kadang ada perbedaan, 2 modem L5577 udah sama-sama di bypass, satunya sering restart, satunya kok nggak sering restart. Nah, mungkin mesinnya salah satu udah lemah, kayak gitu ya. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.